Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Nurandari dari Manajemen 22A dengan NPM 224111042. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi yang berjudul Analisis Rancangan Pekerjaan. Rancangan pekerjaan merupakan atau desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang karyawan secara organisasional. Perancangan pekerjaan merupakan proses penentuan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan, hak untuk mengatur pekerjaan tersebut, dan tanggung jawabnya. Menurut ahli, yaitu menurut Shimamura tahun 2006, menyatakan bahwa rancangan pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Dan analisis jabatan adalah pengumpulan, penelitian, dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam organisasi yang dilakukan oleh seorang ahli, yaitu job analysis. Alasannya yaitu analisis jabatan dapat dilakukan karena suatu informasi dapat menjadi landasan untuk mencocokkan pekerjaan dengan petugas, beban kerja yang dilakukan, hambatan-hambatan yang ditemui oleh pelaksana, dan landasan dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan. MSDM untuk memenuhi fungsinya, analisis jabatan dilakukan untuk memeriksa apakah tujuan dan sasaran pekerjaan tertentu tercapai. Ini juga dapat membantu untuk menentukan standar kinerja. Kriteria evaluasi dan hasil individu analisis ini juga dapat digunakan untuk membuat penilaian saat perusahaan melakukan pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan karyawan. Dan juga di sini ada pelaksanaan analisis, yaitu yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis. Yaitu mengidentifikasi jabatan, maksudnya yaitu untuk mencari tahu jabatan-jabatan apa yang ada di dalam suatu organisasi. Di dalam perusahaan kecil, jabatan-jabatan tentunya akan mudah diketahui sehingga bukan lagi merupakan suatu masalah. Tetapi untuk perusahaan besar, hal ini menjadi rumit karena terdapat jumlah jabatan yang sangat besar. Yang kedua yaitu menentukan teknik pengumpulan informasi. Yang pertama, membuat kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis mengenai informasi yang dibutuhkan tentang jenis tugas, rincian tugas, tanggung jawab, karakteristik petugas yang dibutuhkan untuk melakukannya, kondisi kerja, standar kerja, dan lain-lain. Teknik ini juga merupakan cara luas dilakukan karena lebih murah, cepat karena dapat mengumpulkan informasi beberapa jabatan sekaligus. Yang kedua yaitu interview, yaitu melakukan dialog secara langsung dengan pegawai mengenai aspek di atas. Teknik ini lebih kompleks dan memerlukan waktu lebih lama sebab harus mewawancarai beberapa petugas secara terpisah. Yang ketiga, mengadakan observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk melihat kegiatan yang dilakukan. Cara ini efektif untuk tugas yang perilaku kerjanya dapat diamati. Observasi juga dapat dilakukan terhadap peralatan yang dipakai, kondisi kerja, standar kerja.
Yang keempat itu ada panel of experts. Yaitu diskusi antara para ahli yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu para manajer, supervisor, atau teknisi di bidang pekerjaan yang sedang dianalisis. Yang kelima yaitu employee logs, yaitu yang berarti catatan harian para petugas yang diminta untuk mencatat setiap hari kegiatan yang dilakukan di dalam pekerjaan, peralatan yang digunakan, dan lain-lain. Dan juga di sini ada menggunakan kuesioner, yaitu merupakan teknik yang paling luas dipakai karena kuesioner lebih memungkinkan untuk menanyakan berbagai aspek yang lebih luas dari pekerjaan. Penggunaan bentuk kuesioner dalam pengumpulan data bisa berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, dan antara satu jabatan dengan jabatan yang lain dalam suatu perusahaan. Tetapi lebih baik untuk satu jabatan digunakan satu kuesioner yang sama. Dan juga di sini terdapat aspek, yaitu yang pertama, elemen organisasi. Di dalam organisasi lebih menekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas. Untuk mencapainya, organisasi ini juga tentunya cenderung ke arah pendekatan mekanisme, prosedur, dan ergonomi. Yang kedua yaitu elemen lingkungan, yaitu berkaitan dengan pertimbangan aspek-aspek kemampuan pegawai pada tingkat spesialisasi yang tepat, ketersediaan pegawai, dan harapan-harapan masyarakat. Yang ketiga yaitu elemen perilaku, yaitu berkaitan dengan otonomi, yaitu atau wewenang adalah sejauh mana seseorang kebebasan untuk mengatur pekerjaannya. Misalnya, menentukan metode, penjadwalan pekerjaan, memilih bahan-bahan yang digunakan. Seseorang pekerja dapat memiliki otonomi yang luas atau otonomi yang rendah tergantung dengan jenis pekerjaan. Yang kedua yaitu task variety, yaitu variasi tugas, yaitu jenis tugas yang dilakukan oleh seseorang dan digunakan keahliannya yang berbeda. Seseorang dapat memiliki sedikit atau banyak jenis tugas yang dibutuhkan dengan keahlian yang berbeda. Yang ketiga yaitu task identity, yaitu yang berarti sejauh mana seseorang pekerja terlibat dalam penyelesaian proses keseluruhan pekerjaan. Seseorang bisa terlibat hanya dalam sebagian proses atau keseluruhan. Dan yang keempat itu task significance, yaitu yang berarti signifikasi tugas adalah sejauh mana suatu pekerjaan mempunyai arti penting bagi rekan kerja atau orang lain. Seseorang dapat merasakan penting yang dapat menimbulkan kebanggaan dan pengakuan atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Dan yang kelima ada feedback, yaitu yang berarti sejauh mana pelaksanaan pekerjaan memperoleh masukan yang jelas dan cepat atau prestasi kerja yang telah dilakukan indeks untuk mengukur tingkat motivasi seseorang, yaitu motivating potential score atau MPS, yaitu 1/3 dalam kurung task variety ditambah task identity ditambah task significant ditambah otonomi dikali feedback. Metode untuk mendesain ulang pekerjaan yaitu job enlargement, yaitu meningkatkan cakupan pekerjaan yang dimiliki seseorang. Yang kedua, job enrichment, yaitu meningkatkan otonomi seseorang dalam mengatur pekerjaan. Yang ketiga yaitu job rotation, yaitu meningkatkan variasi tugas yang dimiliki seseorang dengan melakukan memindahkan seseorang petugas untuk melakukan pekerjaan yang berbeda. Faktor-faktornya yaitu yang pertama faktor-faktor achievement, yaitu rasa berprestasi, recognition, yaitu rasa pengakuan, responsible, rasa tanggung jawab, advancement, yaitu rasa perkembangan diri. Faktor yang menyebabkan ketidakpuasan yaitu
common policy and administration atau kebijaksanaan dan administrasi. Supervision yaitu pengawasan, salary atau gaji, interventional relation itu hubungan dengan rekan kerja, kondisi kerja atau lingkungan kerja.